Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Jumaat Sobri, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah manajemen operasional. Di sini pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai perancangan proses produksi. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Jumaat Sobri. Yang kedua ada Nabila Olivia Putri. Yang ketiga ada Rizky Firman Alamsyah. Yang keempat ada Randy Reportir. Yang kelima ada Muhammad Buhori. Yang keenam ada Elsa Devitasari. Dan yang terakhir ada Nailul Fikri. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai perancangan proses produksi, dimulai dari rancangan, klasifikasi, keputusan, strategi proses produk, dan strategi proses. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Contoh perencanaan produksi pada suatu perusahaan. Sebuah perusahaan makanan memproduksi kue dengan rencana untuk menjualnya di toko-toko pada bulan depan. Mereka melakukan perencanaan produksi dengan menentukan jumlah kue yang akan diproduksi setiap hari, memperhitungkan permintaan pasar, kapasitas produksi pabrik, dan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan bahan baku dan proses produksi. Mereka juga mengatur jadwal produksi dan pengiriman agar kue tersedia tepat waktu di toko-toko. Dampak jika perusahaan tidak melakukan perencanaan produksi. Jika perusahaan tidak melakukan perencanaan produksi dengan baik, mereka mungkin menghadapi beberapa masalah, seperti yang pertama, kekurangan stok. Perusahaan mungkin tidak memiliki cukup stok kue untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga kehilangan pelanggan dan pendapatan. Yang kedua adalah pemborosan. Tanpa perencanaan yang tepat, perusahaan mungkin memproduksi terlalu banyak kue yang mengakibatkan pemborosan bahan baku dan biaya produksi. Yang ketiga yaitu keterlambatan pengiriman. Tanpa jadwal produksi yang teratur, perusahaan mungkin tidak dapat mengirim kue tepat waktu di toko-toko, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pelanggan dan kerugian reputasi. Jadi perencanaan produksi sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang rancangan proses produksi. Yang paling utama adalah seleksi proses. Seleksi proses merupakan serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan. Proses produksi dapat dibedakan baik atas dasar karakteristik aliran prosesnya maupun tipe pesanan langganan. Yang pertama yaitu aliran garis. Produksi yang terstandarisasi dan mengalir dari satu operasi ke tempat kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Aliran garis dapat dibagi menjadi dua tipe produksi, yaitu produksi massa. Produksi massa ini kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produk sebelumnya, sehingga proses ini sering disebut sebagai repetitive proses. Produksi terus-menerus. Produksi yang ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama untuk menghindari penyetelan, persiapan lain, dan kemacetan yang mahal. Yang kedua yaitu aliran intermittent. Aliran intermittent mempunyai ciri produksi dalam kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok barang yang sejenis pada interval waktu yang terputus. Yang ketiga adalah aliran proyek. Aliran ini digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus atau unik yang biasanya setiap unit produk dibuat sebagai suatu barang tunggal. Akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safira, jika perusahaan tidak melakukan perencanaan produksi dengan baik, ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kehilangan efisiensi. Tanpa perencanaan produksi yang baik, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini dapat mengakibatkan meningkatkan biaya produksi, kemudian penurunnya produktivitas, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Akibatnya perusahaan mungkin akan kehilangan efisiensi dalam operasinya. Kemudian yang kedua yaitu penurunan kualitas produk.
Tanpa perencanaan produksi yang memadai, perusahaan mungkin tidak mampu mengendalikan kualitas produk dengan baik. Kurangnya perencanaan dan pengawasan bisa mengakibatkan cacat produksi. Jadi kesalahan dalam pengukuran atau pemrosesan dan penurunan kualitas secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan. Klasifikasi proses produksi berdasarkan tipe langganan dibagi dua. Yang pertama yaitu proses produksi untuk pesanan. Proses ini pada dasarnya memproduksi barang-barang dan jasa atas dasar permintaan atau pesanan tertentu. Jadi langganan akan suatu produk. Dalam hal ini produksi untuk pesanan kegiatan prosesan menyesuaikan dengan spesifikasi pesanan langganan secara individual. Faktor terpenting dalam melaksanakan proses produksi untuk pesanan adalah waktu penyelesaiannya. Sebelum pesanan dilakukan, harus dilakukan kesepakatan waktu penyelesaian terlebih dahulu. Yang kedua yaitu proses produksi untuk persediaan. Proses ini menetapkan bahwa perusahaan selalu melakukan kegiatan produksi guna mengisi persediaan yang ada. Permintaan pelangganan dipenuhi dengan produk-produk standar dari persediaan. Persediaan digunakan untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti dan merencanakan kebutuhan kapasitas. Oleh karena itu, forecasting management atau persediaan juga dan perencanaan kapasitas menjadi esensial bagi suatu operasi produksi untuk persediaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan seleksi proses. Jadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi proses. Yang pertama, ada kebutuhan modal. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan biaya modal yang diperlukan untuk memulai proses produksi termasuk biaya peralatan, ruang, dan tenaga kerja. Yang kedua ada kondisi pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan permintaan pasar untuk produk yang akan diproduksi serta tingkat kompetisi dalam pasar tersebut. Yang kedua ada tenaga kerja. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk proses produksi tersebut. Lalu berikutnya ada bahan mentah. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan dan harga bahan mentah tersebut. Berikutnya ada teknologi. Perusahaan harus mempertimbangkan teknologi yang digunakan proses produksi, baik itu termasuk teknologi produksi, teknologi manajemen, dan teknologi informasi. Lalu yang terakhir ada keterampilan manajemen. Perusahaan harus mempertimbangkan keterampilan manajemen dalam mengelola proses produksi, termasuk pengendalian kualitas, pengendalian biaya, dan pengendalian waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan Imania. Untuk pertanyaannya, kegiatan perencanaan apa saja yang harus kita lakukan seorang pengusaha sebelum melakukan kegiatan produksi? Yaitu ada 10 poin penting sebelum kita melakukan kegiatan produksi. Yaitu yang pertama, analisis pasar. Kita harus memahami permintaan pasar, tren konsumen, dan pesaing potensial. Yang kedua, perencanaan produk. Perencanaan produk yaitu mengidentifikasi produk atau layanan yang akan diproduksi, termasuk spesifikasi, fitur, dan manfaatnya. Yang ketiga, perencanaan produk, menentukan metode produk, teknologi, dan sumber daya yang kita diperlukan. Yang keempat, perencanaan persediaan, menentukan jumlah dan jenis bahan baku serta barang jadi yang perlu disimpan. Yang kelima, perencanaan operasional. Kita harus menentukan proses operasional, aliran kerja, dan tata letak pabrik. Keenam, perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi, dan pelatihan yang diperlukan. Yang tujuh, perencanaan keuangan, menyusun anggaran, proyeksi pendapatan, biaya, dan keuntungan. Yang ke-8, perencanaan pemasaran, menentukan strategi pemasaran, harga, promosi, dan distribusi produk. Yang 9, perencanaan risiko. Perencanaan risiko yaitu yang mengidentifikasi risiko potensial dan merencanakan strategi mitigasi. Dan yang terakhir yaitu perencanaan lingkungan, yaitu
kita harus memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan produksi dan merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif. Gitu, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dari Mas Muhammad Arif Setiawan. Untuk menentukan apa dan berapa produk yang akan diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu periode yang akan datang, apa yang diperlukan? Nah, jadi untuk menentukan produk dan jumlah yang akan diproduksi di periode yang akan datang itu, perusahaan perlu melakukan analisis permintaan pasar, terus melakukan penelitian pasar dan juga analisis biaya produksi. Hal ini tuh melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti permintaan konsumen, tren industri, persaingan, biaya produksi, dan juga kapasitas produksi perusahaan. Jadi dengan adanya informasi seperti itu tuh perusahaan dapat membuat proyeksi yang lebih akurat untuk menentukan produk apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa produk itu diproduksi. Selanjutnya itu ada strategi proses. Yang pertama itu fokus pada proses. Jadi sekitar 75% dari produksi global itu berdedikasi untuk membuat produk yang bervolume rendah tetapi bervariasi tinggi pada tempat yang disebut job shop. Nah, job shop ini tuh umumnya ditemukan di industri dengan permintaan pelanggan yang beragam dan produk-produk yang dibuat itu secara khusus atau semi khusus. Contohnya itu seperti industri percetakan, bengkel mesin, perpencelan, dan beberapa industri manufaktur lainnya. Nah, dalam job shop ini tuh mesin dan sumber daya itu diposisikan sedemikian rupa sehingga dapat dengan fleksibel digunakan untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah dari berbagai jenis produk. Oleh karena itu juga job shop itu sering kali memerlukan pengaturan yang fleksibel dan penjadwalan yang adaptif untuk memastikan efisiensi dan pemanfaatan optimal dari sumber daya yang tersedia. Di sini saya mengambil contoh itu dari perusahaan Toyota Motor. Nah, Toyota Motor ini kan terkenal dengan pendekatan lean manufacturing dan filosofi Kaizen yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi mereka. Nah, Toyota ini tuh secara konsisten mereka tuh menerapkan berbagai teknik dan prinsip dalam operasi mereka, termasuk just in time manufacturing, penerapan Kanban, dan penerapan sistem produksi yang berfokus pada eliminasi pemborosan. Jadi melalui pendekatan ini tuh Toyota telah berhasil meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk mereka. Mereka itu juga terkenal karena kemampuan mereka untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan fleksibel, yang merupakan hasil dari fokus mereka pada perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi. Yang kedua itu ada proses berulang. Proses berulang ini menggunakan modul. Modul itu bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang seiring berada dalam proses yang kontinu. Nah, proses berulang ini tuh mengacu pada penggunaan siklus produksi yang berulang-ulang untuk menghasilkan serangkaian produk yang serupa, identik, atau sama. Dalam proses berulang ini, setiap langkah produksi itu diulang secara teratur untuk menghasilkan produk yang sama atau mirip. Strategi ini tuh menekankan pada standar dan repetitif dalam produksi untuk mencapai efisiensi konsistensi yang tinggi. Jadi dengan menggunakan proses berulang ini, perusahaan itu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas produk yang konsisten. Jadi ini tuh strategi yang berada di tengah-tengah antara fokus pada produk yang spesifik dan fokus pada meningkatkan proses secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada fokus pada produk. Jadi proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah adalah proses fokus pada produk atau product focus. Proses ini tuh disebut juga dengan proses kontinu atau berulang karena produksinya itu dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda yang signifikan antara satu siklus produksi dengan siklus produksi berikutnya. Jadi pabrik yang memproduksi produk
dengan volume tinggi sering menggunakan peralatan yang berjalan secara kontinu. Yang terakhir ada fokus mass customization. Mass customization ini merupakan pendekatan dalam pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan itu semakin unik, secara cepat dan juga murah. Saya akan menjawab pertanyaan ke-8 dari Mbak Aisyah. Pertanyaannya, bagaimana jika perencanaan yang telah kita buat ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sedangkan kita sudah melakukan analisis pasar? Maka apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dampak daripada fenomena tersebut adalah tujuan perusahaan atau organisasi tidak akan tercapai dengan efisien dan efektif, sehingga faktor-faktor produksi yang sudah digunakan atau yang ada menjadi boros atau mengalami kerugian. Oleh karena itu kita bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini dimulai dari awal karena problemnya di sini adalah perencanaan yang salah, karena perencanaan yang dilakukan dengan baik dan matang tidak akan meleset, tidak sesuai dengan analisis pasar. Oleh karena itu kita perbaiki dulu mulai dari langkah-langkah perencanaan produksi yang baik dan benar. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu routing. Routing ini merupakan penentuan jalur produksi yang akan dilalui mulai dari tahap pengolahan bahan mentah sehingga menjadi suatu produk atau tahap akhir proses produksi. Langkah ini mencakup daripada pemilihan mesin, peralatan, tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap tahap proses produksi. Yang kedua ada scheduling. Scheduling ini merupakan tahap pengaturan jadwal daripada suatu produksi. Tahap ini mencakup penentuan urutan produksi produk agar berjalan sistematis sampai menjadi produk yang siap diluncurkan. Tahap yang ketiga yaitu dispatching. Dispatching ini adalah tahap pembagian tugas produksi, misalnya membuat daftar tugas yang harus dilakukan setiap karyawan, misalkan SOP-nya atau job desk-nya. Dan dispatching ini mencakup pemantauan kinerja setiap karyawan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi agar berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah follow up, yaitu pemantauan dan evaluasi dari produksi. Tahap ini berfokus pada evaluasi kinerja produksi serta langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Dan ketika suatu perusahaan atau organisasi tersebut sudah berjalan dan itu akhirnya tidak sesuai dengan pangsa pasar yang ada, meskipun itu sudah melakukan analisis pasar, berarti yang diperbaiki pada tahap keempat yaitu follow up-nya. Di sini bisa fokus pada evaluasi kinerja produksi dan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah yang tadi. Jadi kita bisa memfollow up apa-apa saja yang sekiranya meleset pada tahap perencanaan produksi tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9 dari Mas Oki Firdaus Oktavian. Pertanyaannya, bagaimana perancangan proses produksi dapat membantu dalam peningkatan kualitas suatu produk? Perlu diketahui tujuan daripada perencanaan produksi yang utama yaitu untuk memastikan agar produk dapat diproduksi dan dijual sesuai permintaan pasar. Selain itu, perencanaan produksi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produk melalui pengurangan biaya produksi dan peningkatan kualitas produk. Peningkatan kualitas produk pada perancangan produksi ini dapat dipantau dan dilihat dari fungsi perencanaan produksi dalam kewirausahaan. Fungsi yang pertama itu ada menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar, yang kedua ada memperkirakan biaya produksi, dan yang ketiga ada menentukan waktu peluncuran. Dari menentukan waktu peluncuran ini kita dapat melihat jenis-jenis perencanaan produksi suatu produk. Yang pertama dapat dilihat dari metode pekerjaan. Metode ini dikenal sebagai project based production dan ideal untuk memproduksi produk sesuai permintaan. Nah, ini seperti sistem PO gitu. Jadi kita bisa memantau kualitas produk ini dari produksi produk sesuai dengan permintaan. Jadi misalkan kita PO dalam jangka waktu yang lama, kita bisa menyesuaikan dengan permintaan pasarnya. Jadi
kualitas bahan yang digunakan atau kelangkaan bahan, alat dan lain-lain itu bisa disesuaikan. Jadi semakin lama PO, semakin langka barang atau mesin, jadi produknya, kualitas produk bisa semakin tinggi atau bagus. Yang kedua yaitu metode batch. Metode ini mengacu pada proses produksi barang secara berkelompok. Tim manajemen bisa memantau proses produksi secara langsung sehingga bisa melakukan perbaikan secepat mungkin apabila terjadi kesalahan pada batch produksi sebelumnya. Nah, pada metode batch ini kasarannya itu seperti musiman. Jadi kita ada memproduksi barang pada satu waktu dan hiatus pada waktu lain kita produksi kembali, seperti itu. Sama agak sama dengan pre-order, tapi batch ini lebih ke ada jadwalnya, dan itu jadwalnya itu rutin sehingga kita bisa memantau evaluasi dari batch pertama, misalkan kekurangannya dari bahan yang digunakan atau sepi peminat dan lain-lain. Kita bisa mengevaluasi, bisa menginovasi produksi pada batch yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya. Yang ketiga yaitu ada metode aliran. Metode aliran atau flow menggunakan hubungan setiap tahapan manufaktur dan langkah pencegahan hambatan produksi. Dalam metode ini kita lebih intensif dalam melakukan standarisasi dan kontrol kualitas. Metode ini untuk produk yang diproduksi secara satuan dan tidak memerlukan desain khusus. Inventarisasi diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan produksi dalam bentuk apapun. Jadi metode aliran ini sesuai dengan pangsa pasar sehingga kita hanya berfokus pada satu produk dan suatu produk dan mesin itu sendiri yang memproduksi dan tidak memikirkan produk-produk lain, hanya fokus pada suatu produk. Yang keempat ada metode proses. Pada metode ini menonjolkan transisi dari tahap manufaktur sebelumnya ke tahapan berikutnya. Proses transisi harus berjalan mulus menggunakan metode otomatisasi secara signifikan. Metode proses biasanya diterapkan pada produksi bahan cair karena membutuhkan pemantauan ketat dalam produksinya. Pemantauan ini bertujuan agar setiap tahapan produksi telah memenuhi standar. Pada metode proses ini difokuskan pada barang-barang atau produk yang berbahan dasar air. Yang kelima, metode produksi massal. Metode produksi massal hampir mirip seperti metode flow atau aliran, tetapi melibatkan lebih banyak alur dan otomatisasi agar bisa mempersingkat waktu produksi. Metode ini tidak sama seperti metode batch karena produk tidak harus diproduksikan secara berkelompok. Perencanaan produksi massal membutuhkan perkiraan permintaan produk serinci mungkin agar tidak terjadi kelebihan stok. Jadi perencanaan proses produksi dapat membantu dalam peningkatan kualitas produk dari segi fungsi, metode, serta tujuan daripada perencanaan proses produksi itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Mbak Firnida Putri. Pertanyaannya, keterampilan apa saja yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang perencana produksi? Ada 3 keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam manajemen. Yang pertama itu keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini melibatkan keterampilan yang memberikan manajer kemampuan dan pengetahuan untuk menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan mereka. Keterampilan ini mencakup pengoperasian misalkan mesin, perangkat lunak, alat produksi dan peralatan. Tetapi pada keterampilan teknis ini seorang manajer juga harus bisa memiliki keterampilan untuk meningkatkan penjualan, keterampilan dalam bermarketing dan merancang berbagai jenis produk dan layanan. Keterampilan yang kedua itu keterampilan konseptual. Keterampilan ini melibatkan manajer dalam hal pengetahuan, kemampuan berpikir abstrak dan merumuskan ide atau kita sebut dengan berinovasi.
Manajer bisa melihat keseluruhan konsep, menganalisis dan mendiagnosis suatu masalah, serta menemukan solusi yang kreatif. Dan yang ketiga itu keterampilan manusia atau interpersonal. Pada keterampilan manusia atau interpersonal ini menunjukkan kemampuan manajer untuk berinteraksi, bekerja atau berhubungan secara efektif dengan orang lain. Keterampilan ini memungkinkan para manajer untuk memanfaatkan potensi manusia di perusahaan dan memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik, atau sering kita sebut dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maisinta Dwi. Bagaimana proses perencanaan produksi membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses perencanaan produksi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan beberapa cara. Yang pertama, penjadwalan yang efisien. Perencanaan produksi memungkinkan perusahaan untuk mengatur jadwal produksi secara efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, manajemen persediaan yang tepat. Dengan merencanakan kebutuhan bahan baku dan komponen yang dengan cermat, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan ruangan penyimpanan dan mengurangi biaya penyimpanan yang tidak perlu. Yang terakhir, penggunaan teknologi. Proses perencanaan produksi memungkinkan perusahaan untuk menerapkan teknologi yang tepat seperti sistem ERP, Enterprise Resource Planning, atau perangkat lunak perencanaan persediaan yang membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas produksi, memantau kinerja, dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari para Rahma. Bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck atau kemacetan dalam perancangan proses produksi dan apa dampaknya. Identifikasi bottleneck dalam perancangan proses produksi biasanya dilakukan dengan memantau waktu siklus dan kapasitas setiap tahapan produksi. Kemacetan biasanya terjadi di titik di mana kapasitas produksi terbatas atau proses membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan teknik seperti analisis kapasitas, aliran nilai, atau penerapan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dampaknya terhadap kinerja operasional dapat berupa peningkatan waktu, siklus, penurunan produktivitas, dan peningkatan biaya produksi jika tidak segera diatasi. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung video. Demikian yang bisa kelompok kami jelaskan dan paparkan. Semoga yang sudah kami paparkan, jelaskan, dan jawab bisa menambah ilmu dan wawasan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih kepada teman-teman 6MB3 yang sudah memberikan soal kepada kami, dan terima kasih kepada Bu Novi karena sudah membimbing kami pada mata kuliah manajemen operasional. Saya pamit undur diri dan mohon maaf mewakili dari kelompok 4 manajemen operasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.